Hai, kembali lagi di Textgo dengan saya Engga Nursanti. Asuransi memiliki daya tarik di mata masyarakat yang ingin mempersiapkan proteksi atau warisan untuk keluarganya. Tetapi, apakah sekarang asuransi dikenakan pajak penghasilan? Simak video berikut untuk mengetahui fakta selengkapnya. Penghasilan yang bebas pajak dan bisa kita hibahkan kepada keluarga kita, salah satunya adalah asuransi. Asuransi bisa mempersiapkan proteksi atau warisan untuk keluarga. Klaim asuransi dibebaskan dari pajak PPh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa yang dikecualikan dari objek PPh adalah pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Namun, bunyi pasal ini sedikit berubah. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang terbit tahun 2020 lalu. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini menyatakan bahwa pengecualian objek PPh adalah pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, karena meninggalnya orang tertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa. Jadi, pada Undang-Undang PPh, pengecualian objek PPh adalah pembayaran klaim produk asuransi, yaitu asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Sementara pada Undang-Undang Cipta Kerja, pengecualian objek PPh adalah pembayaran klaim asuransi untuk kejadian tertentu, yaitu karena kecelakaan, sakit, orang meninggal, dan pembayaran asuransi beasiswa. Kelihatannya tidak berbeda ya, namun dalam penerapannya ada perbedaan yang cukup signifikan, yaitu klaim asuransi tidak semuanya bebas pajak. Namun klaim asuransi juga ada yang dikenakan pajak PPh, yaitu selisih antara nilai tunai dengan premi yang disetor. Definisi nilai tunai adalah sejumlah uang yang bisa dicairkan oleh pemegang polis pada saat-saat tertentu. Nilai tunai ini berasal dari uang yang disetor oleh pemegang polis lalu dikembangkan oleh perusahaan asuransi pada produk investasi. Nilai tunai biasanya terdapat di produk asuransi seumur hidup, asuransi dwiguna, dan asuransi investasi atau unit link. Sebetulnya bunyi pasal di Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak berubah secara substansial jika dibandingkan dengan pasal dalam Undang-Undang PPh. Seperti kita ketahui, ada dua manfaat yang ditawarkan oleh produk asuransi dewasa ini, yakni manfaat jika terjadi risiko dan manfaat investasi. Sebenarnya, sejak dulu, klaim atas risiko dalam produk asuransi dikecualikan dari objek PPh. Hanya saja, Undang-Undang Cipta Kerja mempertegas lagi kejadian asuransi apa saja yang dikecualikan dari objek PPh. Klaim risiko yang bukan objek PPh antara lain klaim yang dibayar dalam masa asuransi atau kejadian kecelakaan, sakit, meninggal, dan dwiguna. Akan tetapi, jika masa asuransi berakhir, lalu pemegang polis menerima premi beserta manfaat investasinya, maka selisih antara premi dengan manfaat investasi itulah yang menjadi objek PPh. Sebagai contoh, Pak Agus menyetor premi asuransi jiwa selama 10 tahun senilai 500 juta. Pada tahun ke-10, Pak Agus berniat mengakhiri polis asuransinya, maka ia akan menerima nilai tunai sebesar 1 miliar misalnya. Jadi nilai tunai yang dikenakan PPh adalah sebesar 500 juta. Jadi apakah asuransi tetap menarik dan penting untuk dimiliki? Dengan penjelasan yang sudah disebutkan tadi, terlihat bahwa ketentuan PPh klaim asuransi pada Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk mencegah adanya penghasilan di luar klaim risiko asuransi yang tidak terkena pajak.
Sementara untuk klaim asuransi yang dibayarkan karena terjadinya risiko, maka klaim tetap tidak dikenakan PPh. Dengan begitu, asuransi tetap menjadi produk yang menarik dan penting untuk dimiliki bagi kalian yang ingin mempersiapkan warisan untuk keluarga, proteksi biaya kesehatan, atau dana pendidikan untuk anak-anak kalian. Semoga kini kalian sudah semakin paham mengenai pajak penghasilan atas klaim asuransi menurut Undang-Undang Ciptaker. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, tinggal ditaruh di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, follow, dan bunyikan lonceng YouTube kami, dan follow IG kami, textgo.idn, supaya tidak ketinggalan informasi seputar perpajakan lainnya.